Di studio sudah hadir Gus Ajis Jajuli. Apa kabarnya Gus Ajis? Alhamdulillah Tes dulu. sehat, Kang Mas Yusuf Mars. Baik. Ya, baik pemirsa pada Sua TV, saya perkenalkan Gimana dulu kabarnya Gus Kang Ajis Yusuf? Jajuli. Saya perkenalkan dulu Gus Ajis Jajuli adalah salah satu tim debat ketika debat berlangsung di Keraton Banten 2003 lalu ya, beberapa lalu itu bulan lalu. Kemudian yang menariknya Gus Ajis Jajuli ini belajar S1 di Hadratul Maut di Yaman. Makanya saya pakai virtual background. Welcome to Tarim. Kelihatannya Gus Ajis ini tidak ini ya, asing dengan suasana jalan ini ya, Tidak ya Gus asing ya. dengan ya betul. Betul Kang Ya. Yusuf. Ini biar ambience-nya ada nih gitu ya. Suasana ada di Tarim gitu ya. Nanti Anda bisa bercerita kan ya, bagaimana Anda kuliah di Tarim. Dan kedua, yang menariknya Gus Ajis ini tentu kiai atau guru-gurunya itu ya adalah para habaib di Yaman. Sekarang berada mengkritisi nasabnya. Ini waduh, ini kalau bahasa orang Jawa ini kualat ini Gus. Anda ini Gus. Di channel Anda juga Gus Ajis Jajuli itu ya banyak Anda itu dikecam gitu kan. Juga tidak sedikit yang mendukung. Tapi itu sebuah konsekuensi seorang intelektual. Gus Ajis memiliki kapasitas dan referensi yang kuat di tim Kiai Imad. Bahwa dalam kitab nasab ketika membatasi sekian anak, misalkan 3 anak atau 2 anak atau 1 anak, itu tidak bisa dipastikan bahwa anak-anaknya hanya segitu saja. Tetapi adalah dengan cara dia harus mengkomparasikan dengan kitab-kitab nasab yang primer. Dan ketika memang dia dari seluruh atau kitab-kitab nasab yang mampu untuk dijangkau itu tidak ditemukan, ya maka baru bisa dipastikan bahwa itu memang atau nama tambahan itu memang bukan dari anak-anak dari tokoh yang sedang dibahas gitu. Misalkan Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 anak, kemudian dicari dalam kitab-kitab nasab yang primer, ketika semuanya memang tidak menyebutkan, dalam kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekatinya, ketika tidak menyebutkan, maka dipastikan bahwa Abdullah ini bukanlah anak dari Ahmad bin Isa. Itu yang biasa dipakai dalam ilmu nasab. Itu ya Kang Mas ya. Dan untuk apa? Misalkan kitab Al-Jawhar Syafaf yang kemarin dibahas ya, bahwa Al-Jawhar Syafaf itu merupakan karya dari Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib. Betul, itu ditulis oleh non Ba'alawi. Nah, tetapi informan-informan dan guru-guru serta sumber-sumber data yang ditulis dalam kitab Al-Jawhar Syafaf itu adalah memang dari Ba'alawi itu sendiri. Karena memang 9 tokoh yang disebutkan, 6 dari 9 tokoh itu semuanya adalah dari Ba'alawi. Nah, sehingga meskipun Al-Jawhar Syafaf adalah kitab yang disusun oleh Al-Khatib yang non Ba'alawi, tetapi karena mayoritas informasinya itu dari Ba'alawi, maka kitab Al-Jawhar Syafaf itu bisa dikatakan itu adalah karya dari Ba'alawi. Secara isi ya, bukan penulis. Ya begitu Kang Mas Yusuf. Oke. Kembali lagi bahwa kitab primer bahwa Ahmad bin Isa itu hanya punya anak 3. Ini kitab-kitab primer itu yang istilahnya yang populer dan yang masyhur itu memang diterangkan hanya 3 itu loh Gus ya. Tidak ada keterangan yang lain. Betul. Dari kitab-kitab primer, khususnya di abad ke-5, ke-6, ke-7 gitu, bahkan ke-8. Nah, itu memang tidak ditemukan bahwasanya Abdullah itu adalah putra dari Ahmad bin Isa. Nah, bahkan dalam kitab yang ditulis oleh siapa namanya tuh? Ar-Rifai. Dalam salah satu kitabnya yang dulu juga pernah saya bahas, itu malah menyaksikan keturunan dari Ahmad bin Isa yang ada di Yaman. Nah, itu menyaksikan. Makanya ketika menyebutkan Ahmad bin Isa, beliau menyebutkan
walahu zailun fil Yaman ala ma yuqal. Itu kata Imam Ar-Rifai, salah seorang ahli nasab di abad ke-9 itu, abad ke-9 Hijriah. Dan Ahmad bin Isa katanya atau dikatakan itu memiliki keturunan di Yaman. Nah, hanya saja ini menggunakan sigot tamrid yang menunjukkan bahwa statement tersebut adalah statement yang lemah. Nah, artinya Ar-Rifai ya sudah mendengarkan informasi barangkali ya. Cuman karena tidak bisa dipastikan akan kebenaran informasi bahwa keturunan Ahmad bin Isa itu ada di Yaman, maka beliau itu menggunakan redaksi sigot tamrid kalau dalam bahasa Arabnya itu. Artinya menggunakan statement yang melemahkan akan hal tersebut atau informasi tersebut. Gitu Kang Mas Yusuf ya. Oke, ini mungkin pertanyaan semi terakhir ini Gus ya. Tadi di awal kita membahas bahwa tidak ada kitab yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa hijrah ke Yaman. Nah, kalau tidak ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu hijrah ke Yaman, ini berarti makam-makam yang di Yaman itu makam siapa ini Gus? Jadi gini, Kang Mas Yusuf ya, saya pernah membaca satu keterangan dalam kitab Fathur Rahim Rahman, karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, bahwa di abad ke-9 Hijriah, itu lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu belum ada, artinya sebagai nisan gitu ya. Oh, ini nisannya atau lokasi makamnya Ahmad bin Isa dan nisannya gitu. Itu belum ada. Nah, bahkan ini saya bacakan aja. Bahkan di sana itu disebutkan ini yang bercerita itu tadi Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra. Beliau bercerita warawaihul unsi fihi faihah, dan saya mencium aroma yang harum semerbak di daerah Husaisah itu. Nah, yang kemudian sebelum itu ya. Tufiya Syekh Ahmad bin Isa bil Husaisah. Secara lengkap saya bacakan. Ahmad bin Isa itu meninggal di Husaisah. Wadufina fi syi'biha, dan beliau dimakamkan di perkampungan Husaisah. Kemudian walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi. Lokasi makam Ahmad bin Isa sekarang, yaitu di abad ke-9, itu tidak diketahui. Bahkan inna Syekh Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus kana yazuruhu fi syi'bil madhkur. Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus itu dulu menziarahi tempat tersebut. Yang diziarahi adalah tempat ya. Bukan lokasi makamnya secara detail gitu, enggak. Waqala, dan Abdullah Al-Idrus itu pun juga mengatakan inna Syekh Abdurrahman kana yazuruhu. Syekh Abdurrahman itu menziarahi lokasi, menziarahi perkampungan tersebut. Yang katanya di perkampungan itu ada makamnya Ahmad bin Isa. Nah, kemudian setelah itu ya, warwaihul unsi fihi faihah, di mana di lokasi atau di kampung Husaisah itu saya mencium bau atau aroma yang harum semerbak di situ. Yus'iru, yang menunjukkan anna fihi ruhan zakiyatan, bahwa di dalamnya itu terdapat ruh yang suci. Artinya rohnya Ahmad bin Isa. Nah, setelah itu barulah ada makamnya. Nah, artinya semenjak tahun 345 Hijriah sampai ke abad ke-9 Hijriah, lokasi makamnya Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah saat itu memang tidak ada. Tidak ada. Belum ada ya? Tidak ada. Belum ada. Belum ada. Iya, tidak ada. Belum ada. Lalu setelah abad ke-9 Hijriah, barulah di situ dibuatkanlah makam karena mungkin melalui kasyaf ya, dengan redaksi yang tadi. Nah, barulah di situ setelah adanya kasyaf ditunjukkanlah bahwa itulah lokasi makam dari Ahmad bin Isa. Jadi makam itu sebelum Asyakron membuat kitab atau setelah membuat kitab? Setelah, karena untuk Al-Burqatul Musyiqah itu perkiraan itu ditulis pada tahun 849 Hijriah. Perkiraan itu sesuai penelitinya ya, sesuai kesimpulan dari penelitinya, yaitu
Yaslam Abdun Nur, salah satu sejarawan Yaman, sejarawan Hadramut. Sementara untuk apa namanya, penyelesaian dari penulisan kitab tadi yang saya bacakan, kitab Fathur Rahimir Rahman itu pada tahun 980-an. Nah, apalagi setelahnya itu barulah terkenal bahwasanya makam itu adalah makamnya Ahmad bin Isa. Nah, dan kemudian tersebar luas di kalangan penduduk Hadramut dan mulailah diziarahi di sana. Kurang lebih Oke, begitu, Kang Mas Yusuf. ini menarik ini. Saya dapat informasi terbaru bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibuat setelah Ali bin Abu Bakar As-Syakron itu menulis silsilah apa namanya Ba'alawi. Kemudian adalah sosok atau namanya makam Ahmad bin Isa. Begitu ya, Gus ya? Itu Betul, ya. betul. Nah, iya. Itu bisa dipertanggungjawabkan, Gus, sumber kitabnya Bisa, itu? bisa dipertanggungjawabkan. Dan ini adalah tulisan dari keluarga Ba'alawi sendiri nih, Kang Mas. Oke, ini Bukan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi. Betul, betul. Wah, ini berarti apa namanya? Ini kewaliannya apa tidak dipertanyakan, Gus. Jadi membau mencium aroma jasad Ahmad bin Isa itu kemudian dibikin makam di situ ya. Ya, baik. Ya. Gus, ada lagi nih, saya dapat informasi nih. Informasi bahwa ini ada pembatalan nasab kalau tidak salah, ini situsnya gitu ya. Saya coba gitu kan ya. Sebentar redaksinya. Jadi dari sebentar ini pakar ilmu DNA dari Yaman, Dr. Abdullah Al-Suabi mengungkapkan fakta bahwa beberapa keluarga di Yaman yang menyebut dirinya Bani Hashim, bahkan keturunan Nabi Muhammad, sebenarnya keluarga tersebut sama sekali bukan keluarga Bani Hashim. Bahkan leluhur mereka bukan orang Arab, baik Kohton maupun Adnan. Nah, di sini ada juga kesimpulannya gitu ya. Satu, sampel dari seseorang dari keluarga Al-Junaid menghasilkan EL117. Kode ini sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam garis keturunan J. Asal usul kode ini tidak berasal dari Jazirah Arab, melainkan dari Afrika Timur, ditemukan di Mesir dan cekungan Mediterania, termasuk Eropa Selatan. Selain itu, 30% Yahudi Timur atau Sephardic termasuk dalam garis keturunan ini. Yang kedua, contoh seorang dari rumah Al-Sakof atau Habib Ba'alwi, GM201. Terah ini juga sama sekali bukan berasal dari Arab dan tidak termasuk dalam dinasti J. Asal usul dinasti ini tidak berasal dari Jazirah Arab. Dinasti ini berasal dari apa yang sekarang dikenal sebagai Iran. Ini sumbernya, sumber dari yemenispot.com. Nah, ini Anda mengenal tidak ini dengan tokoh ini, seorang tokoh di Yaman ketika kuliah? Ya, karena kalau waktu kuliah itu kan hanya apa namanya fokus kepada materi-materi yang diajarkan di kuliah saja itu, Kang Mas ya. Sehingga untuk tokoh-tokoh di khususnya yang apa berkecimpung dalam DNA ataupun yang lain itu tidak begitu saya kenal. Jadi saya tidak kenal dengan tokoh seperti itu. Tapi kalau ini apa namanya, kalau kita melihat komentar dari para ahli nasab, jadi ahli nasab itu ya khususnya ya yang bernama Syekh Khalil bin Ibrahim Ad-Dulaimi dalam kitabnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu apa namanya memiliki satu pendapat yang cukup modern, karena beliau itu mengatakan bahwa DNA itu lebih akurat daripada catatan, karena jika yang mendasari atas kebenaran dari nasab seseorang melalui catatan kertas atau kitab yang umurnya sudah ratusan tahun, nah itu apa namanya ada kemungkinan dan sangat berpotensi akan adanya perubahan, pemalsuan dan lain sebagainya. Sehingga pada ujungnya kitab-kitab nasab itu hanya memiliki faedah yang atau kesimpulan yang hanya memiliki kekuatan zon, prasangka yang kuat saja, tidak sampai kepada keyakinan. Nah, tetapi untuk hasil DNA
bagi seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu hasilnya sangat akurat karena dengan DNA itu bisa diketahui apa seseorang itu benar-benar merupakan Bani Hashim atau bukan, benar-benar keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan. Nah, sehingga ketika banyak orang yang mengklaim bahwa mereka adalah keturunan Rasul, sementara hasil DNA-nya itu tidak sesuai, sehingga sikap mereka pada akhirnya adalah memusuhi DNA itu sendiri. Itu sudah diceritakan di dalam apa namanya kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab. Begitu. Kemudian apa? Kemudian banyak juga ini tidak khusus mengarah kepada Balawi ya. Banyak juga keluarga-keluarga yang mengklaim diri mereka sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika setelah diuji DNA dan hasilnya itu ternyata ada haplogrupnya itu Kaukasus ataupun apa namanya ataupun yang lain yang haplogrupnya itu bukan J1 ya. Ada yang L, ada yang G, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan bahwa apa namanya klaim yang mereka akui selama ini tidak dapat dibenarkan. Ya begitu, Kang Mas Yusuf ya. Ya, ini menarik dari diskusi malam ini dengan Anda bahwa ini yang terbaru gitu kan ya, bahwa makam Ahmad bin Isa itu dibangun abad atau didirikan dibuat sekitar abad 9 setelah kitab nasab dari Ali Abu Bakar bin As-Sakron itu muncul. Ya, begitu ya Gus ya? Ya, oke. Betul. Nah, ini menarik gitu kan ya, menurut saya gitu kan ya. Pemirsa nanti kita elaborasi lagi. Nah, dari keterangan tadi itu bisa Anda simpulkan lah. Saya tadi agak sedikit kurang blank ini, bahwa ditemukannya bahwa disinilah harum atau bau wanginya tanah ini adalah makamnya, jasadnya adalah Ahmad bin Isa. Itu di kitab apa Gus? Di ini lagi. Oke, siap. Jadi dalam kitab Fathur Rahimir Rahman karya dari Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamro, beliau wafat pada tahun 885 kalau tidak salah. Itu menceritakan bahwa beberapa tokoh-tokoh sebelumnya seperti Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, kemudian Abdurrahman As-Segaf, itu hanya menziarahi kampung. Bahwa katanya Ahmad bin Isa itu dimakamkan di kampung itu. Nah, lalu kemudian di masa di masa penulisnya itu masih di abad ke-9, ya, itu beliau menemukan apa namanya aroma yang harum, yang semerbak, yang menunjukkan bahwa di situ terdapat roh yang suci. Nah, sehingga disitulah diyakini bahwa itu adalah makamnya Ahmad bin Isa, kemudian setelah itu baru dibuat secara fisik makamnya. Karena memang sebelumnya tidak diketahui lokasinya yang mana. Walam yu'rafil ana maudhi'u qabrihi, itu kan. Saat ini di abad ke-9 Hijriah itu tidak diketahui lokasi makamnya. Makamnya di mana? Lokasinya lokasi tepatnya itu di mana? Sehingga makamnya di mana nggak jelas. Gitu. Sehingga yang diziarahi oleh Abdurrahman As-Segaf itu hanya kampung itu saja. Pokok di sini katanya. Makamnya Ahmad bin Isa itu di sini, di kampung ini pokoknya. Itu. Jadi setelah itu barulah dikenal bahwa apa namanya makam Ahmad bin Isa itu ada di di atas gunung, kurang lebih 100 diro itu atau 60 meteran lah dari permukaan laut. Oke. Gitu Kang Mas Yusuf ya. Informasi selanjutnya gitu, apakah ada kitab yang menerangkan bahwa Ahmad bin Isa itu meninggalnya di mana nih? Ya kalau dari kitab-kitabnya Balawi meninggalnya di Husaisah itu. Tapi kalau Anda dari kitab yang lain ada nggak keterangan bahwa meninggalnya tidak di Yaman? Tidak ada sama sekali. Makanya karena apa sosok Ahmad bin Isa itu tidak dikenal sebagai seorang ulama besar gitu. Kemudian beliau lebih dikenal sebagai seorang bisnismen, sehingga lakopnya atau gelarnya itu adalah An-Nafat, yaitu bisnismen dalam perminyakan. Nah, sehingga untuk sejarah beliau secara detail sangat sulit untuk dilacak.
Dan informasi terakhir bahwasanya di Imam At-Tusi dalam kitabnya Al-Ghaibah, beliau adalah ulama abad ke-4 Hijriah, menceritakan bahwa posisi dari Ahmad bin Isa itu ada di desa Surya. Ada di desa Surya, salah satu desa yang ada di Madinah, dan itu perkiraan tahun 235 Hijriah. Nah, adapun setelah itu sama sekali tidak ada informasi secara detail tentang Ahmad bin Isa. Begitu, Kang Mas. Nah. Oke, jadi Ahmad bin Isa ini sehingga juga sejarahnya juga itu ya, makamnya pun itu ya, memang tidak ditemukan selain yang diklaim bahwa dimakamkan adalah di Yaman, begitu ya Gus ya? Betul, 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 betul. Oke. Nah, missing link-nya mungkin di sini. Anda setuju atau bagaimana nih? Yang dari mana itu? Iya, artinya terjadi lost kontaknya ini di sini nih, bahwa Ahmad bin Isa memang belum ditemukan apakah memang benar dimakamkannya, meninggalnya adalah di Yaman atau meninggalnya di Madinah atau di Iran, ya. Belum ada ya yang mengatakan bahwa belum ada sama sekali. Betul. Dan sangat sulit untuk mengatakan bahwa Ahmad bin Isa itu dimakamkan di Yaman. Karena berita kehijrahannya sendiri saja tidak ada. Tidak ada. Berita kehijrahannya tidak ada kecuali hanya ditemukan di sejarah Ba'alawi itu sendiri. Dan sejarah dari Ba'alawi itu disusun pada abad ke-9 Hijriah. Itu sehingga jauh, gitu ya? Dengan rentan waktu yang sangat jauh tidak ada informasi, ya sangat-sangat berat untuk menyatakan bahwa itu adalah makam yang sebenarnya dari Ahmad bin Isa. Begitu, Kang Mas. Kemudian posisi makam Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah itu bersebelahan atau bagaimana itu? Apa satu kelompok atau satu area? Beda area. Katakanlah kalau di Indonesia itu beda beberapa desa gitulah, kurang lebih 5-7 km gitu. Kemudian makamnya siapa? Ahmad bin Isa. Kemudian ke arah sebelumnya itu, kalau ke arah Tarim itu kurang lebih 5-7 km, itu makamnya Alwi. Kemudian setelahnya 3 km atau 4 km itu makamnya Ubaidillah. Gitu. Jadi tidak semuanya tiga tokoh ini tidak dalam satu tempat gitu, tidak. Apakah itu merupakan sebuah kelaziman, Gus? Bahwa pemakaman di Yaman itu kalau satu keluarga itu dimakam terpencar-pencar atau memang lazimnya di Yaman ini ada makam keluarga sehingga ketika keluarga ini satu keluarga dari anak gitu kan ya sampai cucu itu ya. Kalau Ahmad bin Isa dengan Ubaidillah, kalaulah taruhlah ini anak dan bapak, lazimnya ini di Yaman ini dimakamkannya ini satu area atau bagaimana? Kalau di sana itu tidak lazim bahwa satu keluarga, misalkan keluarga dari satu suku ya, misalkan suku suku Al-Habsyi atau apa gitu ya, itu tidak lazim. Tidak lazim dimakamkan di makam keluarga. Nah, hanya saja untuk di kota Tarim itu sendiri itu ada satu makam yang namanya Zambal, yang namanya Zambal, dan itu secara khusus dan dikhususkan untuk keluarga Ba'alawi di sana. Itu. Dan untuk keluarga-keluarga yang lain, misalkan Al-Khatib atau Bafadol atau Agdar atau Ba'isa ataupun yang lain, itu di lokasi pemakaman yang berbeda. Nah, cuman memang untuk di dalam Tarim ya. Kalau untuk di luar Tarim, misalnya seperti Hautoh, kemudian di Huraidoh ataupun yang lainnya, itu secara khusus. Ya, secara khusus itu adalah makam keluarga. Artinya tidak dimakamkan di pemakaman itu kecuali memang memiliki keterkaitan keluarga, baik cucu, anak, cici dan seterusnya lah. Jadi untuk di Tarim itu tidak ada secara khusus. Nah, dan untuk di luar Tarim itu secara khusus ada. Iya, oke. Baik, Gus. Kalau tadi cerita tentang makamnya Ahmad bin Isa itu dibuat sekitar 9 Hijriah, ya. Makamnya Ubaidillah sendiri, ini bagaimana ceritanya? Apakah dibuat juga tahun 9 Hijriah atau memang sudah ada?
Saya tidak tahu secara detail mengenai hal itu. Karena untuk apa namanya lokasi dari Ubaidillah itu sendiri masih pro dan kontra. Ya artinya untuk lokasi makamnya apakah di Bur atau di Sumal itu ya, di Bur atau Bur itu nama satu desa. Sumal itu juga satu desa. Untuk menentukan makam dari Ubaidillah itu apakah di desa Bur atau di desa Sumal itu masih pro kontra. Ada yang mengatakan di desa ini, yang ulama yang lain mengatakan di desa itu. Jadi tidak ada keterangan yang secara detail apakah proses penemuan makamnya itu sama seperti Ahmad bin Isa atau tidak. Hanya seperti itu saja itu Kang Mas Yusuf. Oke, Ya, berarti yang detail ada dalam catatan sejarah itu Ahmad bin Isa ya, penemuan betul. makamnya di situ. Ya, oke. Nah, Hmm. sementara ini jelas bahwa lokasi makam Ubaidillah itu memang di satu tempat. Tadi katakan Anda katanya 2 tempat masih pro kontra. Yang Betul. Anda ziarahi itu yang mana? Duh, di mana itu ya? Lupa saya. Cuman untuk sekarang, maaf, untuk yang tadi itu yang pro kontra itu dalam keterangan kitabnya ya. Dalam keterangan kitabnya Oh, seperti itu. Nah, sementara untuk iya. lokasinya udah ditentukan. Oh, Wah, udah disinilah ditentukan. makam dari Ubedillah gitu. Oke, iya, iya, iya. Baik, pemirsa pada Suga TV, luar biasa ini bincang-bincang santai dengan Gus Aziz Jajuli adalah santri kalau nggak saya katakan bahwa beliau 6 tahun setengah, 6,5 tahun Ya. menuntut ilmu di Yaman, eh, menyelesaikan S1 dan juga tentu banyak berkelindan dengan para habaib, klan-klan Ba'alawi, dan tentu tentang geografis di Tarim juga sedikit punya bayangan. Dan yang menarik pemirsa pada KTV tadi bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu baru secara fisiknya dibuat makamnya itu abad ke-9.